Rembang 25 April 2024, kalender Bahari Nusantara. Di sini kita akan jawab pertanyaan apakah kalender Bahari itu selalu berkesesuaian tanggalnya dengan kalender Hijriah. Sekali lagi pertanyaannya, apakah kalender Bahari Nusantara itu memiliki kesesuaian tanggal yang sama dengan kalender Hijriah? Jadi apakah misalnya kalau tanggal 1 Bahari itu sesuai dengan tanggal misalnya tanggal 14 atau tanggal 15 Hijriah misalnya. Apakah kalau tanggal 1 itu selalu sama dengan tanggal 14 atau 15 Hijriah misalnya begitu? Apakah seperti itu? Karena kalender Bahari itu kan tanggal 1 itu kan purnama. Jadi apakah tanggal satunya kalender Bahari itu pasti tanggal 14 atau 15 Hijriah? Nah, kita akan periksa di sini. Kalau nanti misalnya ternyata sama, itu alasannya kenapa, dan nanti kalau misalnya berbeda tanggalnya, itu alasannya kenapa kita akan lihat di sini. Oke, kita mulai saja, mulai Januari gitu ya, agar lebih mudah karena kalender dinding ini, kalender Bahari ini kita susun dengan menyesuaikan kalender Masehi gitu ya. Jadi kita mulai dari Januari dan terakhir Desember, 12 bulan. Ini format kalender Masehi masa kini yang kita jadikan template untuk kalender Bahari Nusantara. Ya, kita mulai saja dari Januari. Apakah tanggal 1 Bahari itu selalu tanggal 14 atau 15? Kita lihat di sini tanggal 1 Bahari ini purnama. Tanggal 1 Bahari purnama. Ini purnamanya tahun 2021 enggak, ini dalam konteks tahun 2021. Jadi sebelumnya saya kasih tahu dulu, jadi tahunnya tahun 2021. Januari 2021 Januari itu ada purnama, itu secara astronomi purnamanya terjadi pada tanggal 29 Januari pukul 2:16. Okay. Jadi di sini nih purnamanya. Purnamanya di sini yang ada panah merah ini. Ini purnamanya. Jadi hari purnama atau tahun baru atau bulan baru atau bulan purnama awal bulan ini itu dimulai dari hijau ini pagi ya. Ini dimulai dari pagi hari dan sampai malam ya. Sampai di sini. Jadi purnamanya ini jatuh 2:16 atau 29 tanggal 29 Januari pukul 2:16 ya, jatuhnya di sini. Jadi masih walaupun tanggal 29 ya, harusnya memang tanggal di sini ya. Masuknya di sini, masuk dalam hitungan kalender Masehi itu masuknya di sini ini tanggal 29 karena Masehi kan dihitung mulai dari jam 12 malam ya, mulai dari jam 12 malam ya, mulai dari biru ini di sini ini. Jadi kalau jam 2 dalam hitungan kalender Bahari Nusantara, karena kalender Bahari Nusantara itu kan diawali dengan
pagi atau petang, pagi atau petang, pagi atau petang gitu ya. Kalau di sini dalam konteks bulan Januari ini dimulai dari pagi di sini ya. Pagi ini, pagi jam 6 ketika matahari terbit sampai eh, ketika pagi besoknya gitu ya, sampai pagi besoknya 24 jam. Jadi dalam tanggal 28 Januari ini mulai dihitung sebagai tanggal 1 itu ada purnama ya, ada purnama ya. Jadi tanggal 1 ini purnama dan itu sesuai dengan kalender hijriahnya itu tanggal 15. Ini tanggal 15 memang ya. Tanggal 15 Hijriah sama dengan tanggal 1 ini terjadi dalam bulan Januari yaitu tanggal 28. Kemudian kita geser ke Februari. Februari ini tanggalnya ada bulan purnama. Ini tanggalnya 27 Februari jam 15.17 ya. Di sini. Ini jam 15.17. Ini masuk tanggal 27 ya. Nah, karena tadi sudah Januari tadi itu dimulai pada pagi, sekarang ini dimulai pada petang hari ini di sini. Jadi yang petang itu lambangnya kuning ya. Tadi kan lambangnya hijau, pagi itu hijau. Kalau kuning ini lambangnya petang begini. Nah, ini selama 24 jam di sini. Jadi tanggal 1 ini terjadi pada tanggal 15 ya. 15 Hijriah sama dengan tanggal 1 Februari begitu. Kemudian kita Maret, sekarang Maret. Nah, di sini ada Maret. Maret ini hijau ya, mulai dari pagi ya. Jadi selang-seling begitu karena ada tanggal setengah itu ya. Nah, itu tanggal 1-nya ada purnama jam 01.48 di sini nih. Ya. Tanggal 1 itu 14 ya. Tanggal 1-nya tanggal 14 Hijriah. Jadi sudah ada perbedaan. Kalau tadi sebelumnya kan 15, tanggal 1 itu 15, sekarang tanggal 1-nya itu 14. Kemudian Maret. Maret sudah April sekarang. April. Ini April bulan purnama itu tanggal 27 bulan 4 jam 10 pagi ya di sini. Ini terus tanggal 1-nya tanggal 15 ya. Tanggal 1 tanggal 15 Hijriah. Ya. Kemudian sudah April, sekarang Mei. Bulan Mei tanggal 1 di sini tanggal 26 Mei jam 18.14 di sini ya. Ini purnama tanggal 1, ini tanggal 14. Ya. Jadi antara yang tadi yang sudah itu tanggal 1 Bahari itu sama dengan tanggal 14 Hijriah. Kita lihat selanjutnya Juni. Ya. Juni tanggal 1 ini purnama, tanggal 25 Juni ya. Jam 1 malam ini ya, di sini ya. Ya, di sini purnama.
Ini dimulai dari petang. Ini, jadi tanggal 1 ini tanggal 14. Tanggal 1-nya tanggal 14. Kemudian Juli. Ini tanggal 1-nya tanggal 24. Ya. Tanggal 1-nya tanggal 24. Tanggal 1 ini tanggal 14 Hijriah. Tanggal 1 Bahari sama dengan tanggal 14 Hijriah. Ya. Kemudian Agustus tanggal 1-nya purnama ini terjadi pada bulan tanggal 22 Agustus jam 19.02 di sini, ya, garis merah ini, dan tanggal 1 di sini, tanggal 1 Bahari sama dengan tanggal 14. Tanggal 1 sama dengan tanggal 14. Itu Agustus. Nah, kita lanjutkan September. September, bulan purnama September ini terjadi 06 jam 6.55, hampir jam 7 pagi, tanggal 21 di sini. Di sini ya. Awal pagi ya. Awal pagi ya. Mepet sekali kita mau mulai hari di awal sini. Tanggal 1 Bahari sama dengan tanggal 14. Tanggal 14 Hijriah. Oke, kemudian Oktober. Nah, di sini tanggal 1 Bahari ini sama dengan tanggal 14. Bulan purnama di sini, garis merah ini, yaitu di tanggal 20 Oktober. Tanggal 20 Oktober di sini nih. Karena kalender Bahari di sini itu waktu Oktober ini dimulai pada petang hari di sini ya, setelah matahari terbenam. Nah, selang-seling begitu memang karena ada tanggal setengah ini, ada tanggal setengah. Karena kan memang tidak, kalender Bahari tidak ada tanggal 30. Jadi yang paling banyak itu tanggal 29. Tanggal 29 ini kemudian ditambah setengah hari atau 12 jam. Nah, begitu terus flat ya. Setiap bulan itu 29 setengah hari, begitu terus saja, nggak ada tanggal 30. Jadi nggak selang-seling 29 30 begitu, enggak. Ini kalender Bahari itu sama, 29 setengah hari. Nah, di sini tanggal 1 Baharinya ini sama dengan tanggal 14. Kita lihat lagi selanjutnya bulan November. Ini purnama pas gerhana ini ya, pas ada gerhana. Ini tanggalnya 19.11 jam 15.58 di sini. Ya, di sini ada merah ini, ada panah merah ini. Kemudian tanggal 1 Bahari sama dengan tanggal 14. Kemudian Desember, purnama di sini, purnamanya pasti sini ya, masih tepat. Itu tanggal 1 Bahari sama dengan tanggal 14. Ya, begitu. Jadi tadi dari pemaparan tadi kita bisa melihat bahwa kalender Bahari dengan kalender Masehi ada yang tanggalnya itu, tanggal 1-nya itu tanggal 14
masih tanggal 14 Hijriah, tapi ada juga yang tanggal 1 Bahari, ini sama dengan tanggal 15 Hijriah. Ini tadi 15 ya. Ini tadi 15 yang Januari ya, itu tanggal 15. 1 Bahari sama dengan tanggal 15. Kemudian ini juga tanggal 15. Tanggal 1 Baharinya tanggal 15. Ini 14. Ya. 14. Kemudian ini 15. Ini 14 ya. Memang ada yang 14, ada yang 15. Karena memang kalender Masehi, kalender Hijriah itu memiliki hari atau tanggal 30. Kalau kalender Bahari kan tidak punya tanggal 30. Jadi selalu dipaskan dengan purnama dan konjungsi. Nah, kita lihat sekarang konjungsi ya di sini. Ini konjungsi Januari. Konjungsi bulan dan matahari selalu terjadi pada tanggal 16 ya. Tanggal 16 konjungsi terjadi pukul 12.00. Tanggal 13 Januari 13 Januari. Tanggal 13 Januari, betul. Tanggal 13 Januari di sini ya. Di sini. Ya, di sini. Ini konjungsi. Terus ya, begitu. Kemudian ini konjungsinya tanggal 1 ya, 16 Bahari itu sama dengan tanggal 1. 16 Bahari tanggal 1. Oke, 16 Januari tanggal 1. Kita lihat lagi, ini 16 Februari. Konjungsinya tanggal 12 ya. Di sini konjungsinya di hijau ya. Masih di hijau tanggal 6 ya. Terus jam 2. Tanggal 16 sama dengan tanggal 30. Jadi konjungsi itu biasanya kalau dalam kalender Hijriah itu konjungsi itu tanggal 30 bukan tanggal 1. Tapi yang tadi yang Januari ini konjungsi ini tanggal 1. Jadi seperti itu. Beberapa persamaan dan perbedaan ya, tanggal 16, tanggal 30. Kemudian konjungsi lagi, ini tanggal 16, ini tanggal 30. Ini konjungsi terjadi tepatnya jam 17.21. Ini konjungsi global ya, bukan konjungsi lokal, konjungsi global. Oke. Kemudian tanggal 16 ini tanggal 29. Tanggal 16 Bahari tanggal 29 konjungsinya. Konjungsinya di sini. Di waktu merah ya, sudah di siang. Sudah di siang. Ya, karena kita memang yang diambil tanggal 1-nya itu, tanggal 1 itu tanggal purnama ya, bukan konjungsi. Tanggal 1-nya itu purnama, bukan konjungsi. Jadi ada geser-gesernya sedikit. Ada pergeseran sedikit di antara merah dan hijau. Antara pagi dan
siang. Itu seperti itu. Kemudian konjungsi ini, konjungsi bulan Mei ya. Bulan Mei ini konjungsi tanggal 16, ini tanggal 30. Hijriahnya tanggal 30, Bahari tanggal 16 ya. Selanjutnya tanggal 16 Juni ya. Di bulan Juni tanggal 16 Bahari itu tanggal sesuai dengan tanggal 29 ya. Tanggal 29 itu. Kemudian konjungsi lagi di sini, konjungsinya siang hari. Konjungsi tepatnya ada di siang hari di sini. Tanggal 16 ini tanggal 29. Jadi memang tanggal 1 itu biasanya tanggal 17 ya. Nah ini terus Agustus konjungsi ini tanggal 16 sama dengan tanggal 29. Terus tanggal 16 tanggal 29 ini September. Kemudian Oktober ini tanggal 16 nya tanggal 29. November tanggal 16 nya tanggal 29. Ini konjungsi tanggal 16 tanggal 29 ya. Desember konjungsinya ini konjungsi tanggal 16 sama dengan tanggal 29 gitu ya. Nah sekarang kita akan periksa setiap tanggal 1 Hijriah itu tanggal berapa. Biasanya tanggal 1 Hijriah itu terjadi pada tanggal 16 pada tanggal 17. Kita mulai dari Januari. Di bulan Januari tanggal 1 Hijriah ini terjadi tanggal 16 Bahari ya. Kemudian selanjutnya tanggal 1 Hijriah sama dengan tanggal 17 ya. Tanggal 1 Bahari, 1 Hijriah biasanya tanggal 17. Ini tanggal 1 Hijriah tanggal 17. Karena hilal itu biasanya terjadi 1 hari setelah konjungsi. Nah, ini tanggal 1, ini tanggal 17, tanggal 1 Hijriah tanggal 17. Ini bulan April. Kita lihat selanjutnya Mei tanggal 1. Nah, ini tanggal 1 Hijriah sama dengan tanggal 17 Bahari. Kemudian Juni tanggal 1. Tanggal 1 Hijriah ini malah terjadi pada tanggal 18. Tanggal 18 Bahari. Ya, memang begitulah yang adanya. Juli tanggal 1 itu terjadi tanggal 17 Bahari ya. Agustus tanggal 1 ini tanggal 1 terjadi di tanggal 18. Kemudian September
September tanggal 1 tanggal 17 Bahari. 1 Hijriah sama dengan 17 Bahari. Kemudian Oktober tanggal 1 ini ya, tanggal 1 Hijriah sama dengan tanggal 18. Sebab di sini ada tanggal 30 ya. Tanggal 30. Jadi kalau dalam kalender Bahari tanggal 30 itu enggak ada. Sebab dalam secara real memang bulan itu peredarannya itu tidak sampai 30 hari tapi 29,5 hari. Tidak sampai 30 hari. Nah, sekarang November tanggal 1. Ini tanggal 1. Tanggal 1-nya tanggal 17 Bahari. 1 Masehi, 1 Hijriah sama dengan tanggal 17 Bahari. Kemudian Desember tanggal 1 di sini tanggal 1 Masehi Hijriah sama dengan tanggal 18 Bahari. Ya, begitulah keadaannya. Kita memang punya perhitungan yang disesuaikan dengan penanggalan Bahari itu dimulai dari purnama dan bulan purnama itu mungkin yang salah satu yang membedakan antara kalender Bahari dan kalender Hijriah. Antara kalender Hijriah dan kalender Bahari memiliki perbedaan sekaligus memiliki persamaan. Kalau dari secara umum kalender Bahari ini tidak memiliki tanggal 30. Jadi tanggal paling banyak adalah tanggal 29. Kemudian nanti ada tanggal setengah. Tanggal setengah itu yang berarti 12 jam ya. Tanggal setengah itu 12 jam. Setiap bulan itu ada setengah ini. Nah, ini setengah hari. Setiap bulan ada setengah hari. Tapi di sini karena setengah hari ini terjadi di malam hari bukan jam kerja ya. Jam kerja terjadi di siang hari, maka kalender tanggal setengah ini tidak ditulis sebagai tanggal setengah enggak, tapi tanggal 29 ini dihitung sebagai tanggal 29 jam kerja. Oke, di sini ini. Nah, kita kalau tanggal setengahnya kalender Bahari seperti ini ya. Ya, seperti ini. Tanggal setengah ini ditulis tanggal setengah karena terjadi ketika siang hari ya. Ketika pagi ya. Pagi hari. Jadi tanggal setengah itu ada ini di sini nih, jam kerja ya. Pagi dan siang yang hijau. Ini kan ada garis-garis hijau. Hijau itu lambangnya pagi dan merah ini lambangnya siang. Jadi pagi dan siang secara 12 jam. Ini 6 jam, ini 6 jam. Jadi 12 jam itu setengah hari. Ini karena terjadi di pagi dan siang, maka ditulis di sini ada tanggal setengah, ada tanggal setengah. Jadi itu yang membedakan, karena ada tanggal setengah, sementara kalender Hijriah itu ada tanggal 30. Di kalender Bahari tanggal hari setengah itu memang selalu ada ya. Ini tanggal hari setengah, ini ada hari setengah, memang harinya hari setengah. Kalau ini kan hari 6 itu full 24 jam ya di sini. Tapi kalau setengah ini cuman 12 jam ya, setengah. Ini juga setengah ya. Februari ada tanggal setengah, ada hari setengah. Maret juga ada hari setengah. Nah, ini hari setengah. Kemudian April juga ada hari setengah.
Nah ini April hari setengah. Mei juga ada hari setengah. Mei ada hari setengah. Ini Mei hari setengah. Mei, Juni juga ada hari setengah ya. Juli juga ada hari setengah. Ini hari setengah ya. Hari setengah. Agustus juga ada hari setengah. Ini. September juga ada hari setengah. September ada hari setengah di sini. Ya, hari setengah. Kemudian Oktober ada hari setengah. Semuanya ada hari setengah di sini. Karena setiap bulan memang ada hari setengahnya. Nah, setelah hari 29 itu sebelum purnama itu ada hari setengah. Ini hari setengah, setelah itu hari purnama ya. Jadi ada hari purnama. Nah, sebelum hari purnama itu ada hari setengah. Nah, hari setengah ini kadang-kadang disebut sebagai purnama sidi. Ini purnama sidi, ini purnama begitu. Desember juga ada hari setengah. Ini hari setengah. Itu yang membedakan antara kalender Hijriah dengan kalender Bahari. Ya, kita tidak pengen membanding-bandingkan gimana, tetapi ini sebuah hitungan yang memang berangkat dari pemikiran yang ada kesamaan tetapi juga ada perbedaan gitu ya. Berakar dari keberagaman itu wujudlah kalender Bahari yang seperti ini. Tapi yang jelas di sini kalender Bahari memang bersumber dari sains itu tadi. Oke, jadi memang konjungsinya ini memang sesuai ya. Kita tulis jamnya konjungsi di mana, panahnya ini di mana, itu ada semua ya. Nah, konjungsi gini, ini panahnya konjungsi ya. Jadi keakuratan dengan fenomena bulan, fenomena astronomi itu memang menjadi salah satu ciri khas dalam kalender Bahari. Untuk memberikan hitungan-hitungan ini memang berdasarkan keakuratan dengan ciri-ciri astronomi itu tadi, yaitu posisi bulan, posisi matahari yang ditulis benar-benar dengan jam dan menit gitu. Dengan jam dan menit sehingga kita bisa memberikan tanda ini tanggal 1, tanda ini konjungsinya kapan terjadi dan bagaimana kita meletakkannya dalam kolom-kolom kalender Bahari ini. Itu semuanya di sini ada instrumennya yang jelas gitu ya. Semuanya ada instrumennya yang jelas. Ya. Seperti ini. Jadi perbedaan antara kalender Hijriah dan kalender Bahari di sini ini suatu yang bukan merupakan pertentangan atau perlawanan, bukan, tapi memang di sini kalender Bahari ingin memberikan sumbangsih bahwa berbagai silang pendapat dalam kalender Hijriah, sebagaimana kita tahu di kalender Hijriah itu kan ada kelompok-kelompok yang berbeda antara kalender Hijriah versi aritmatika seperti miliknya Keraton Jawa, atau kalender Wujudul Hilal miliknya Ormas, atau Ru'yatul Hilal begitu. Mereka memiliki berbeda-beda ya. Masing-masing ormas juga memiliki
pemahaman yang berbeda untuk menentukan awal bulan ya, menentukan tanggal 1 itu. Jadi yang dipakai di sini, yang saya pakai di sini untuk perbandingan ini versi pemerintah. Kita pakai versi pemerintah di sini. Tentu tanggal ini akan beda dengan tanggalnya, misalnya tanggalnya milik keraton untuk yang Hijriah Jawa itu. Juga akan berbeda dengan Hijriahnya versi global. Hijriah global versi Arab Saudi atau hijrah global versi ormas tertentu yang lain itu memang ada perbedaan begitu. Tapi ini video ini tidak bermaksud berpanjang lebar tentang perbedaan-perbedaan dalam kalender Hijriah. Kita hanya ingin menunjukkan bahwa kalender Bahari memang memiliki keseriusan untuk menyampaikan angka-angka waktu ini secara utuh dan secara apa adanya sesuai dengan astronomi itu tadi, yang alhamdulillah itu bisa kita letakkan dalam kolom-kolom kalender yang sesuai dengan template kalender Masehi ini ya, sesuai kolom-kolom kalender Bahari yang ikut format kalender Masehi seperti ini ya, dengan hasil yang alhamdulillah bisa dilihat, bisa kita lihat hasil yang cukup ya, hasil yang cukup dan saya kira cukup layak lah ya, saya kira layak. Oke begitu, bismillah, maju terus kalender Bahari Nusantara.